Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah syukur ini melalui channel YouTube GKI Sanggra, dimanapun saudara berada pada saat ini. Di dalam kesederhanaan dan keterbatasan, karena pandemi yang belum berakhir, pada malam hari ini kita bersyukur bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-88 tahun. Semua itu terjadi semata-mata karena anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan marilah dengan penuh sukacita kita datang berhimpun menyatakan syukur atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan gereja kita, juga di dalam kehidupan kita semua. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sejarah GKI Sanggra. GKI Sanggra Solo adalah jemaat GKI tertua di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Berawal dari usaha pekabaran Injil di wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang dilakukan oleh Gereja Gereformed Belanda yang dimulai sejak tahun 1902. Pada saat itu orang-orang Tionghoa mulai diperkenankan untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda. Hal ini makin membuka kesempatan bagi orang-orang Tionghoa untuk berkenalan dengan Injil. Dan semakin banyak pula anak Tionghoa yang kemudian menjadi Kristen. Dengan semakin banyaknya orang Tionghoa menjadi Kristen, mulailah timbul masalah bahasa.
orang-orang Tionghoa pada umumnya tidak fasih berbahasa Jawa Kromo atau bahasa Jawa tingkat tinggi. Mereka lebih mengenal bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa sehari-hari. Sebab itu sejak tahun 1925, Malay Sending Work mulai mengarahkan pemberitaan Injil kepada orang-orang Tionghoa dengan menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1930, dibentuklah Sending Komisi yang dilayani oleh Pikauli dan kemudian dibantu oleh Pendeta Supono Harjo dan Busono. Mereka menyelenggarakan ibadah Minggu pagi di Purwadiningrat yang kemudian dipindahkan ke Sekolah Standar Kristen di Prayunan dan dipindahkan lagi ke Warung Miri, karena di sana juga telah berdiri Kristilje Malay Chinese School. Pada waktu itu ibadah telah dihadiri sekitar 25 hingga 40 orang. Ketika jumlah pengunjung ibadah semakin bertambah banyak, maka semakin dirasakan kebutuhan akan tenaga penuh waktu yang fasih dalam menggunakan bahasa Melayu Tionghoa. Dan terpilihlah Kwe Tiang Ho sebagai guru Injil pertama. Pada tahun 1932, dibentuklah panitia gereja untuk mempersiapkan berdirinya sebuah gereja Tionghoa yang resmi. Pada tanggal 27 Oktober 1933, dibentuklah majelis gereja yang pertama yang menandai lahir atau dewasanya Jemaat Kristen Tionghoa ini. Jemaat ini didewasakan pada tanggal 27 Oktober 1933 dengan nama Malay's Reformed Church yang kemudian mengganti nama menjadi Ki Tok Kau Hui. Pada akhirnya berdasarkan keputusan sidang sinode ke-6 di Purwokerto pada tahun 1956 yang mulai menggunakan nama Gereja Kristen Indonesia, maka Ki Tok Kau Hui pun berganti nama menjadi GKI Sangkrah. GKI Sangkrah semula hanya memiliki sebidang tanah berukuran 558 meter persegi yang kemudian dibangun sebuah gereja di mana peletakan batu pertama dilakukan oleh Ibu Jo Kim Hok pada tanggal 15 Agustus 1939. Dan hanya dalam kurun waktu 4 bulan, tepatnya tanggal 22 Desember 1939, gedung gereja tersebut sudah dapat dipakai sebagai tempat ibadah. Pada tanggal 2 Desember 2016, gereja ini resmi dinamakan Gedung Nyonya Jo Kim Hok dan menjadi salah satu cagar budaya di kota Solo ini. Jemaat GKI Sangkrah terus berkembang dengan jumlah pengunjung kebaktian yang terus bertambah. Dalam berkat pertolongan Tuhan, akhirnya jemaat GKI Sangkrah berhasil membeli sebidang tanah seluas 1.007 meter persegi di sebelah timur. Di atas lahan yang baru tersebut dibangunlah sebuah gedung ibadah yang baru untuk menggantikan gedung ibadah yang lama. Peletakan batu pertama pada 27 Oktober 1989 maupun peresmian penggunaan gedung baru tersebut 27 Oktober 1991 dilakukan oleh Wali Kota Kota Madya Surakarta, R. Hartomo. Seiring bertambahan jumlah jemaat dan kebutuhan ruangan untuk sarana pembinaan dan administrasi jemaat, pada tahun 2000, jemaat GKI Sangkrah kembali berhasil membeli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di sebelah timur gedung gereja baru. Pada tahun 2004, pembangunan gedung sarana pendukung pun dimulailah
Seluruh proses pembangunan tersebut berlangsung kurang lebih 3 tahun dan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan adanya tambahan ruang-ruang baru di gedung sarana pendukung tersebut, maka aktivitas gerejawi pun dapat berlangsung dengan baik. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih belum berakhir, Jemaat GKI Sangkrah tetap hadir menyatakan kasih Tuhan secara nyata bagi sesama. Kegiatan-kegiatan gereja dan ibadah yang dilakukan secara online maupun onsite terbatas. Sampai saat ini, Jemaat GKI Sangkrah terus melakukan pembenahan dan peningkatan, baik dari segi pelayanan internal maupun eksternal.
kasih setia Tuhan tiada bertara. Sungguh besar Allah kita yang tidak pernah meninggalkan gerejanya. Marilah kita membuka dan mengarahkan hati kita untuk kembali merenungkan kasih sayang serta penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan gereja kita, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita sampai saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, di tengah keadaan dunia yang belum pulih sebagai dampak dari pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami bisa menyatakan syukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan karya perjalanan gereja kami, GKI Sangkrah Solo, selama 88 tahun ini. Malam hari ini, kami hendak merenungkan dan kembali menceritakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti memimpin langkah kehidupan kami, termasuk karya pelayanan gereja kami. Kami sungguh merindukan agar gereja kami tetap menjadi gereja yang tangguh dan terus bertumbuh di dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan yang ada di tengah dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kita sungguh menyadari bahwa untuk tetap tangguh, menjadi kuat, dan bertumbuh di masa sulit di tengah keadaan yang penuh dengan berbagai macam kesukaran, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kita harus memiliki ketahanan rohani yang kokoh dengan tetap beriman, setia berkarya, dan hidup berpengharapan kepada Tuhan. Salah satu nasihat praktis yang pernah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk menggugah semangat mereka dalam menjalani kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, dicatat dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya nasihat ini juga dapat kembali meneguhkan dan menguatkan kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah pergumulan dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Saya akan membacakan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dalam gereja Tuhan hendaknya menjadi cermin yang menggambarkan hidup kekristenan. Dan salah satu ciri yang paling utama atau yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan adalah sukacita. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab bahasa Inggris kata sukacita itu dipakai kata rejoice.
Rejoice itu artinya suatu sukacita yang besar, great joy. Jadi bukan hanya sukacita yang biasa, tetapi merupakan suatu sukacita yang luar biasa, yang sedemikian besar. Nah, apa yang menyebabkan ciri kehidupan Kristen, ciri kehidupan gereja harusnya diliputi dengan suasana sukacita yang besar? Paling tidak karena dua alasan yang penting, yaitu yang pertama, oleh karena kasih Allah yang telah dinyatakan kepada umatnya melalui karya penebusan dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam Alkitab, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang masuk di dalam persekutuan jemaat Tuhan juga disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Itu alasan kenapa kehidupan bergereja, kehidupan kekristenan harusnya mengungkapkan atau menyatakan sukacita yang besar. Hal yang kedua adalah karena mestinya di dalam persekutuan umat Tuhan itu kasih persaudaraan yang tulus juga dinyatakan satu kepada yang lain dalam wujud saling menolong, saling melayani, saling menghargai dalam kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita semua memang sedang berada dalam situasi pandemi. Dan pandemi ini membuat kita harus banyak menghadapi berbagai kendala, kesulitan, tantangan maupun juga pergumulan. Tetapi seharusnya semuanya itu tidak mengikis atau menghilangkan sukacita yang ada di dalam diri kita, yang seharusnya mewarnai kehidupan bergereja kita. Kenapa? Karena dalam situasi pandemi ini pun Allah tetap hadir, Allah tetap menyatakan kebaikan dan pemeliharaannya, dan setiap kita dipanggil untuk saling peduli satu dengan yang lain. Tentu saja kehidupan bergereja juga penuh dengan dinamika, bukan hanya pada masa pandemi ini saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebelum pandemi kita alami. Apa yang saya maksudkan dengan penuh dinamika tidak lain adalah bahwa di dalam gereja pun bisa terjadi perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan gagasan atau ide, bahkan juga gesekan-gesekan. Nah, tetapi itu jangan kemudian membuat kita kehilangan sukacita. Tuhan mengumpulkan umat yang berbeda-beda untuk saling melengkapi, untuk saling memperkaya, dan untuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, janganlah kemudian karena gesekan-gesekan menyebabkan kita kemudian mundur dari gereja Tuhan atau bahkan meninggalkan iman kita. Bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan itu baik dan karena Tuhan itu menyediakan saudara-saudara seiman yang berbeda-beda supaya kita saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Itulah juga yang mestinya mewarnai kehidupan jemaat kita, GKI Sangkrah, yang boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-88. Biarlah kita terus bersama-sama menghadirkan suasana sukacita bergereja, supaya dengan demikian nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Sukacita hidup kita bukanlah berasal dari dunia ini, tapi kita temukan dan alami di dalam Tuhan. Bahkan, kita tetap bisa bersukacita ketika kita selalu menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan
di setiap musim kehidupan kita. Pada saat ini, kita akan kembali menemukan dan mengalami sukacita di dalam Tuhan dengan mengingat kembali setiap berkat, setiap kebaikan, dan setiap pertolongan yang tidak pernah berhenti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menceritakan kepada orang yang ada di sekitar kita saat ini tentang kasih dan berkat kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, yang dapat membuat kita kembali bersukacita ketika mengingat serta merenungkannya.
Halo Bapak Ibu, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, tema yang saya akan ulas di sini adalah tetaplah berdoa, yaitu ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu, bacaan kita ini 1 Tesalonika sebetulnya dari awal ya, dari pasal sebelumnya, bahkan pasal 1 Tesalonika ini merupakan rangkaian nasihat terakhir Rasul Paulus. Nah, apa isi daftar dari rangkaian nasihat terakhir Rasul Paulus ini? Daftarnya adalah kewajiban-kewajiban orang Kristen. Dan kewajiban-kewajiban orang Kristen yang dimuat di Tesalonika ini, yang merupakan rangkaian nasihat dari Rasul Paulus itu bersifat umum. Sehingga nasihat-nasihat ini dapat digunakan oleh setiap orang Kristen dan juga oleh setiap jemaat. Bapak Ibu, kalau orang Kristen itu kan kita pribadi. Tapi jemaat itu seperti jemaat Efesus, jemaat Kolose, jemaat GKI Sangkra, jemaat Coyudan gitu ya, jemaat dan seterusnya. Jadi itu jemaat mengungkapkan persekutuan komunitas iman. Nah, nasihatnya salah satunya adalah tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Gitu. Apa alasannya, apa tujuannya? Nah, Bapak Ibu, kali ini saya ingin menyampaikan mengenai fungsi doa. Fungsi doa itu ada dua. Yang pertama, doa itu dapat membangun suasana positif. Saya mau beritahukan Bapak Ibu, ini berdasarkan pengalaman. Bapak Ibu coba tanda, kalau Bapak Ibu bangun pagi-pagi, apa yang Bapak Ibu pikirkan, dan kemudian apa yang terjadi di sepanjang hari itu. Berdasarkan pengalaman saya dan orang lain juga menyaksikan, menceritakan pengalaman mereka bahwa kalau kita ini bangun pagi-pagi, lalu pikiran kita itu positif atau negatif, sepanjang hari ini itu akan, pikiran kita yang positif atau negatif itu akan mempengaruhi kehidupan kita sepanjang hari itu. Jadi biasanya dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan pada saat kita bangun pagi itu akan mewarnai sikap kita di sepanjang hari itu. Bapak Ibu, kalau kita bangun sudah marah-marah, sudah mengeluh-mengeluh terus, comel-comel terus, maka nanti sepanjang hari itu terasa itu menjadi hari yang sangat buruk. Sebaliknya kalau kita bangun pagi-pagi itu hati kita cerah gitu ya, gembira, maka sepanjang hari itu dunia ini terasa indah, bersemangat. Rasanya semua bunga dapat bernyanyi. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi auranya negatif, sepanjang hari itu akan negatif. Tapi kalau kita bangun auranya positif, maka sepanjang hari itu akan menjadi positif Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa makin pagi orang bangun, makin seger pikirannya. Saya mau beri contoh negatif dulu, contoh yang jelek. Bapak Ibu, di dalam Markus 15 ayat 1, di situ dikatakan bahwa pagi-pagi sekali itu imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama yang merupakan para pemimpin agama Yahudi ini, begitu mereka bangun pagi-pagi suatu waktu, langsung berpikir jahat. Yang mereka pikirkan itu adalah mereka membulatkan tekad mereka untuk membelenggu Tuhan Yesus. Jadi begitu bangun pagi, yang di pikiran mereka yang muncul adalah pertama-tama kita harus menyingkirkan Yesus. Dan itu yang mereka lakukan.
Ini contoh yang jelek Bapak Ibu Saudara. Apa yang dipikirkan pagi-pagi, itu yang dilakukan, itu yang mendorong kelakuannya sepanjang hari ini. Sebaliknya saya ingin juga memberikan 2 contoh yang bagus Bapak Ibu, contoh yang positif, yaitu contoh dari Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat 3. Dikatakan bahwa keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Apa itu Bapak Ibu? Bangun pagi-pagi ini, pertama-tama yang Abraham lakukan adalah menjalankan perintah Tuhan. Ini contoh positif. Begitu dia bangun pagi-pagi, yang dia pikirkan, saya harus menjalankan perintah Tuhan. Bagaimanapun. Jadi dia mulai susun kegiatan-kegiatannya yang menunjukkan, mengarahkan dia untuk mewujudkan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, contoh yang baik. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Itu bisa Bapak Ibu baca di Markus 16 ayat 1 dan 2. Dikatakan mereka ini bangun pagi-pagi, lalu mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada perempuan-perempuan ini? Yang terjadi adalah bangun pagi-pagi mereka ini, pertama-tama yang mereka lakukan adalah ingin menyatakan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi begitu bangun pagi-pagi, hal positif yang ada dalam hati dan pikiran mereka, dan itulah yang menuntun perilaku mereka. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa penting bangun pagi, dan di dalam bangun pagi itu hati kita terhubung dengan Tuhan. Karena bangun pagi-pagi itu membuat kita bisa memiliki perasaan happy, gembira sepanjang hari. Kalau kita terhubung dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus saja dikatakan dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Tuhan Yesus juga berdoa. Betapa pagi, bangun pagi lalu menghubungkan diri dengan Tuhan, itu sesuatu yang sangat baik Bapak Ibu. Akan mempengaruhi perilaku kita sepanjang hari itu. Jadi implementasinya apa dari poin yang pertama ini Bapak Ibu? Yang dikatakan bahwa fungsi doa itu adalah membangun suasana positif. Artinya begini, di dalam kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu, di dalam kehidupan keluarga kita, dan kebetulan pada bulan ini kita memperingati bulan keluarga, sekaligus juga hari ulang tahun gereja kita. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa ini Bapak Ibu. Dan kunci atau fungsinya itu adalah doa itu bisa membangun semangat positif di dalam kehidupan kita terkait dengan kita bangun pagi. Atau bisa juga Bapak Ibu kita mengusahakan waktu-waktu tertentu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Jadi bisa saja Bapak Ibu begitu kita bangun pagi-pagi, kita langsung mau berdoa. Kita langsung mau berlutut di kaki Tuhan. Lalu kita mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bangun pagi ini, saya ingin Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi keluarga saya. Saya ingin Tuhan pakai, saya ini menjadi penolong bagi keluarga saya. Pertama-tama keluarga kecil saya, yang kedua keluarga besar saya, gereja dan masyarakat. Nah itu Bapak Ibu, begitu kita bangun pagi-pagi, semua bunga seperti bernyanyi, kita menghubungkan diri dengan Tuhan, lalu kita bertekad untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Maka nanti sepanjang hari itu, suasananya menjadi baik. Itu fungsi doa yang pertama. Nah, fungsi doa yang kedua itu adalah Bapak Ibu, di dalam doa kita dapat membagi perasaan kita dengan Tuhan yang adalah sahabat sejati kita. Fungsi doa yang kedua adalah kita dapat membagi perasaan kita dengan Tuhan yang adalah sahabat sejati kita. Bapak Ibu di dalam Yohanes 15 ayat 14. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa kita ini adalah sahabatnya. Apa artinya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita? Artinya Tuhan Yesus itu seseorang yang dekat dan akrab dengan kita. Sahabat itu kan orang yang dekat dan akrab dengan kita. Yang selalu ada atau selalu mempunyai waktu untuk duduk dengan tenang.
dan mendengarkan isi hati kita dengan penuh pengertian. Jadi begitu kita bangun, apa kita berdoa Bapak Ibu, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam, itu berarti kita nih membagi perasaan kita dengan sahabat terbaik kita, yaitu Yesus. Orang yang dekat dan akrab dengan kita. Yang kalau kita bercerita kepadanya, dia duduk dengan tenang, dia berikan perhatiannya kepada kita, dengan penuh cinta kasih dia memberikan perhatiannya itu kepada kita. Yesus adalah sahabat sejati. Dan sahabat sejati ini tidak ada bandingnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, anggota keluarga kita, teman-teman dekat kita, teman-teman yang biasa kita mungkin makan bersama, minum bersama, pergi main bersama, bisa saja meninggalkan kita, padahal saat itu kita sangat membutuhkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apalagi ketika kita sangat membutuhkan dia dan kita datang kepadanya, Tuhan Yesus ada di situ. Bapak Ibu, orang-orang yang kita andalkan bisa saja suatu waktu membelakangi kita, meninggalkan kita, membuang kita. Ketika kita membutuhkan mereka, mereka mengatakan tidak ada waktu. Tetapi Tuhan Yesus sahabat sejati yang bisa kita berbagi perasaan dengannya. Dia justru ketika kita butuh dia mendekatkan diri kepada kita. Itu yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati dan tidak ada bandingnya. Bapak Ibu, berbicara dengan Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan Yesus adalah sahabat yang sesungguhnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, apalagi mengkhianati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, hubungan suami istri sedang terganggu, hubungan orang tua anak sedang terganggu, hubungan kakak adik sedang terganggu, hubungan mertua menantu sedang terganggu, atau kita juga punya persoalan-persoalan ekonomi, atau persoalan-persoalan relasi komunikasi yang sulit. Berbagilah perasaan itu dengan Tuhan Yesus sahabat sejati. Ketika teman-teman kita yang biasa makan bersama kita, minum, ngobrol, kita butuh, mereka tidak ada. Tuhan Yesus senantiasa ada. Maka Bapak Ibu tetaplah berdoa. Tuhan menolong kita semua. Amin. Sambut jiwaku bila ku berdoa, Dia dan ku bertemu bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa. Sambut jiwaku bila ku berdoa, tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa, hatiku pun bergemar bila ku Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur Engkau sudah memimpin perjalanan jemaat Tuhan GKI Sangkrah 88 tahun, bukan waktu yang pendek. Tetapi juga kami sadar bahwa sebagai gereja akan terus hidup
di tengah dunia ini. Oleh karena itu apa yang sudah Engkau hidupkan, hendaknya akan terus Engkau hidupkan sampai pada saatnya Tuhan datang kembali. Jemaat-Mu GKI Sangkrah bersyukur 88 tahun perjalanan kehidupan sudah dipimpin oleh Tuhan. Dari jemaat yang sedikit, sekarang sudah bertumbuh berkembang menjadi sedemikian besar. Itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pekerjaan Tuhan di tengah utusan-utusan Tuhan yang berkarya di tengah jemaat-Mu ini. Biarlah kami tetap berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga mau bersyukur dan berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang sudah mulai diadakan walaupun masih sangat terbatas. Tetapi biarlah hari-hari esok, hari ke depan, jemaat Tuhan boleh merasakan kembali kegiatan-kegiatan yang bertatap muka. Setelah pandemi ini berakhir, kami boleh bertatap muka kembali, melakukan kegiatan bertatap muka. Dan sekalipun saat ini belum bertatap muka, biarlah kegiatan melayani Tuhan akan terus dilakukan oleh jemaat Tuhan dalam keterbatasan. Pekerjaan Tuhan tetap akan berjalan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk iman dari jemaat dan simpatisan, secara khusus jemaat Tuhan GKI Sangkrah. Biarlah iman terus bertumbuh di tengah kehidupan yang sulit, tetapi merasakan penyertaan Tuhan. Boleh melihat kesaksian yang sudah Tuhan nyatakan dengan bertumbuh berkembangnya gereja-Mu di tempat ini. Maka anggota jemaat juga boleh semakin dikuatkan dalam iman. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang memberkati kehidupan iman jemaat-Mu. Kami juga saat ini mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong mereka di dalam kelemahan tubuh untuk mereka tetap percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan tetap berlaku. Oleh karena itu, biarlah mereka juga mengandalkan pemulihan kesehatan mereka di dalam pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang saat ini menghadapi krisis. Tuhan tolong supaya di tengah krisis mereka merasakan kehadiran pembawa damai, pemersatu kehidupan, yaitu Yesus Kristus melalui terang Roh Kudus, supaya keluarga-keluarga ini boleh mengakhiri krisis mereka dan kembali hidup dalam kerukunan, dalam cinta kasih, menjadi gereja-gereja kecil yang bersaksi di tengah masyarakat. Biarlah seluruh keluarga jemaat Tuhan GKI Sangkrah ini boleh tetap hidup di dalam pembaharuan hidup berkeluarga hari lepas hari. Krisis akan berlalu, pembaharuan akan datang, dan menjadi kehidupan gereja di masa depan. Kami berdoa bagi generasi muda sebagai penerus jemaat Tuhan secara khusus GKI Sangkrah. Biarlah iman mereka juga Tuhan tumbuhkan dan kuatkan di tengah tantangan zaman untuk bersenang-senang. Biarlah mereka kembali beriman kepada Engkau dan tetap menjadi pelayan Tuhan, meneruskan panggilan bergereja, berjemaat, hingga jemaat-Mu ini akan tetap tumbuh sampai Tuhan datang. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kota Solo yang sudah dengan baik memimpin dan membiarkan menumbuhkan jemaat Tuhan di sini boleh melakukan kegiatan, boleh bertumbuh dan berkembang. Kami berterima kasih, biarlah pemerintah kota Solo juga Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia supaya presiden, wakil presiden, staf menteri, dan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada boleh senantiasa bersikap adil, menyatakan kehadiran Tuhan sebagai pemimpin gereja, bahkan juga Tuhan akan beserta dengan mereka di dalam mereka melakukan tugasnya, supaya dengan kemurahan Tuhan mereka tetap berada di dalam kepemimpinan yang baik, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Berkati masyarakat Indonesia supaya ada kesatuan hati, mereka merasakan kehadiran Tuhan. Sekalipun ada penolakan-penolakan, tetapi karya Tuhan akan tetap dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ini. Kami percayakan masa depan bangsa ini dalam pemeliharaan Engkau. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah syukur ini. Biarlah Tuhan akan tetap berjalan bersama dengan kami, menggembalakan jemaat Tuhan GKI Sangkrah untuk terus menatap hari esok dengan kekuatan-kekuatan baru yang Tuhan limpahkan. Inilah doa syukur, doa pengharapan dan doa syafaat yang akan kami akhiri dengan bersama kami menaikkan pujian, doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, ada banyak alasan yang bisa membuat kita tidak bersyukur di dunia ini. Tetapi selalu ada alasan di dalam Tuhan untuk kita bersyukur setiap hari. Maka bersyukur itu bukan berterima kasih kepada Allah. Bersyukur berarti kita mengingat dan menemukan berkat Tuhan di dalam keadaan apapun. Bersyukur berarti kita kembali mengalami, bahkan menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang jauh melampaui segala duka cita kita, pergumulan kita, masalah kita, maupun keadaan yang kita hadapi saat ini. Maka orang yang bersyukur, dia membuktikan dan menyatakan tindakan imannya, bahwa dia adalah orang yang meletakkan pengharapan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang bersandar, mengandalkan, bahkan melibatkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Ketika dia berbahagia, ketika dia berduka cita, ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan, ketika hidupnya lancar, dia tetap melibatkan, ikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tandanya adalah dia mengucap syukur. Maka saudara, mari kita bersama-sama kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Kita bersyukur bukan dari apa yang masuk dari luar ke dalam diri kita, tapi kita bersyukur dari apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dikala kita dikuatkan, merasakan dihibur, diberikan pertolongan, bahkan dimampukan, disertai menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kita. Di tengah pandemi ini, kita bersyukur bukan karena kita kehilangan orang kita cintai, sahabat kita. Kita bersyukur bukan karena usaha kita mengalami persoalan, tapi kita bersyukur di balik duka cita itu, kita melihat Allah menghibur kita, menguatkan kita. Di balik persoalan keluarga, ekonomi, pekerjaan, kita melihat Allah menguatkan kita, memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk menjalaninya. Jadi saudara, ucapan syukur kita gak bergantung dari keadaan yang ada, tapi betul-betul berasal dari hati kita yang selalu percaya kepada Allah. Dari kesetiaan kita untuk mengasihi Tuhan dan ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-88 tahun. Begitu banyak ungkapan syukur yang patut kita panjatkan kepada Tuhan. Tapi mari bersama-sama kita ungkapkan ungkapan syukur kita dengan menjadi murid-murid Tuhan,
keluarga-keluarga Kristen, gereja Tuhan yang tangguh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang bersukacita, yang tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dikala kita bersukacita, tetap berdoa, dan selalu bersyukur, kita senantiasa akan menemukan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam rangka hari ulang tahun gereja kita yang ke-88 tahun, maka kita akan menyatakan syukur dengan memberikan persembahan TGD atau Thanksgiving Day. Persembahan TGD pada tahun ini akan digunakan untuk menolong jemaat dan sesama yang mengalami kesulitan akibat dampak dari pandemi virus COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun belakangan ini. Berikut ini adalah cara memberikan persembahan TGD. Persembahan TGD akan kita kumpulkan pada ibadah Minggu 31 Oktober 2021 pada ibadah pukul 6.30 dan 9. Atau jemaat dapat mengumpulkan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKI Sangkrah, baik ke nomor rekening BCA 3949877877 atau ke Bank Bumi Arta dengan nomor rekening 31050505758 dengan menyertakan keterangan untuk persembahan TGD atau menambahkan Rp88 pada jumlah persembahan yang diberikan sesuai ulang tahun gereja kita pada tahun ini. Misalnya Rp50.088 atau Rp100.088. Cara yang sama juga dapat dilakukan ketika jemaat memberi persembahan TGD melalui transfer dengan scan QR Code sesuai keterangan yang tertera pada layar. Jika amplop TGD yang telah disediakan telah habis, maka jemaat dapat memberikan persembahan TGD dengan menggunakan amplop lain dan memberikan keterangan persembahan TGD atau TGD. Bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, dapat menitipkan persembahan TGD ke kantor gereja sesuai pada jam kerja atau memasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Marilah kita memberikan persembahan TGD dengan hati yang berlimpah syukur dan penuh sukacita. Tuhan memberkati pemberian kita.
hari terus berjalan seiring dengan berputarnya roda waktu, membuat cerita panjang di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Dari tahun 1933 sampai dengan tahun 2021 ini, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya di dalam dan melalui kehidupan gereja kita. Di tangan Sang Pejunan, Sang Kepala Gereja, kehidupan gereja kita dibentuk menjadi bejana yang semakin hidup mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Bagi orang lain, mungkin ini hanyalah suatu cerita biasa. Namun, bagi kita sebagai jemaat GKI Sangkrah Solo yang memasuki usia ke-88 tahun, hal ini merupakan tanda ajaib dari Tuhan. Maka, marilah kita selalu menjadi gereja yang tangguh dan terus bertumbuh di dalam menghadapi tantangan di dunia ini, termasuk di tengah badai pergumulan sehebat apapun, karena Tuhan ada dan selalu bersama dengan gerejanya, bersama keluarga kita, dan bersama kita semua. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan kau membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah lakukan tugas panggilan saudara sebagai gereja Tuhan sekarang dan di masa depan. Nyatakan bahwa Tuhan itu baik, nyatakan bahwa Tuhan itu pemelihara kehidupan. Jemaat Tuhan GKI Sangkrah sudah bertumbuh 88 tahun dan akan terus bertumbuh. Oleh karena itu panggilan untuk melayani dan menjadi saksi akan tetap ada. Sekarang sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Selamat ulang tahun ke-88 GKI Sangkrah. Terus maju untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat GKI Sangkrah Solo. Di hari ulang tahun ke-88 tahun ini, bila kita semakin tangguh, bertumbuh kuat, jadi sanggar anugerah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita yang ke-88. Kiranya kita terus bertumbuh menjadi jemaat yang tangguh. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan GKI Sangkrah beserta dengan seluruh simpatisan, izinkan saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-88 bagi GKI Sangkrah. Sungguh satu sukacita yang besar, Tuhan sudah hadir di tengah jemaatnya selama 88 tahun, menumbuhkan dan membesarkan jemaat Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus berkarya untuk masa-masa ke depan. Kalau kita punya teman ulang tahun, kita katakan panjang umurnya. Mari kita juga berdoa untuk umur panjang bagi jemaat Tuhan GKI Sangkrah sampai Tuhan datang. GKI Sangkrah tetap ada. Oleh karena itu di tengah suasana pandemi seperti ini, jangan menghalangi kita untuk kita terus bertumbuh dan berkembang, untuk kita terus melayani Tuhan, supaya gereja Tuhan tetap hidup. Sampai pada saatnya nanti Tuhan datang, kita semua boleh bersuka cita melihat jemaatnya terus bertumbuh berkembang, memuliakan nama Tuhan. 88 tahun bukan usia yang pendek, tetapi juga bagi satu gereja masih cukup muda. Mari kita terus berdoa untuk panjang umur GKI Sangkrah. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunnya yang ke-88 GKI Sangkrah Solo. Biarlah GKI Sangkrah makin maju dan berkembang karena pertolongan dan berkat Tuhan. Saya bersyukur karena selama lebih kurang 28 tahun saya menjadi bagian dari GKI Sangkrah. Saya berdoa semoga di masa depan GKI Sangkrah makin maju dan makin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat dimanapun ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
ikut merayakan ulang tahun GKI Sangkrah yang ke-88. Karena saya besar di GKI Sangkrah, ditabiskan dan pernah melayani sebagai pendeta GKI Sangkrah. Karena itu saya berharap dan berdoa agar GKI Sangkrah akan terus tumbuh menjadi gereja yang besar. Dalam arti besar dalam kualitas iman umatnya, besar dalam kualitas persekutuannya, besar dalam kualitas kesaksian dan pelayanannya, besar dalam kualitas karyanya bagi dunia, terutama di kota Solo. Selamat ulang tahun ke-88 GKI Sangkrah. Hadir menjadi berkat bagi dunia dan tetap semangat dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu GKI Sangkrah Solo, 88 tahun membangun persekutuan bersama dengan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam rangka melaksanakan kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, sehingga menjadi berkat bagi pribadi-pribadi dan lingkungan yang ada di sekitar. Terpujilah nama Allah, Soli Deo Gloria. Saudara-saudaraku, majelis jemaat serta jemaat GKI Sangkrah Solo yang sangat saya kasihi dan rindukan, di hari yang penuh syukur ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-88 GKI Sangkrah Solo. Saya berharap senantiasa kiranya GKI Sangkrah Solo menjadi sanggar kasih dan anugerah yang darinya setiap anggota jemaat dan juga masyarakat boleh merasakan kasih dan anugerah Allah. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.